Hai, hari ini gue mau bahas lagi tentang Ausbildung. Kalau di video yang sebelumnya tentang Ausbildung kan gue udah bahas sedikit tentang gaji gitu kan. Hari ini gue mau lebih spill lagi, lebih banyak tentang gaji Ausbildung gue. Ini gue udah ada kertas yang namanya Gehaltsabrechnung, yaitu kalau misalnya lu gajian seperti di Indonesia, lu juga pasti dapat kan setiap bulannya ada yang namanya rincian. Maksudnya rincian dari neto gaji lu gitu. Dari bruto ke neto potongannya apa aja, kayak gitu kan ya. Di sini juga sama, jadi setiap bulan kita dapat Gehaltsabrechnung yang bakal dikirim entweder lewat pos atau enggak dikasihin sama chef lu, atau enggak lu dapat per email gitu. Ini gue lagi lihat Gehaltsabrechnung gue waktu gue Azubi waktu tahun 2017. Berarti ini gue lagi di zweites Lehrjahr, also ya di sini gue dapat dapat bruto 750 euro. Oh iya, gue juga pertama ngingetin kalau gaji di Jerman itu gede kalau lu rupiahin gitu. Kan banyak banget kan orang yang nulis ke gue, enaknya kak, enaknya Ci gitu. Ausbildung di Jerman, enaknya kerja di Jerman, gajinya gede gitu. Itu karena lu mikirin gaji euro gue gitu, lu ganti jadi rupiah gitu. Emang kelihatannya jadi gede kalau lu ganti jadi rupiah gitu, karena lu ngelihat kan kayak ya ampun gaji gue di Indonesia cuma 5 juta misalnya, tapi 5 juta di Indonesia udah cukup gede gitu kan, dengan harga-harga yang ada di Indonesia. Sekarang lu bandingin sama gaji Ausbildung gitu, misalnya di Jerman, enaknya gajinya gede karena lu ngubah itu jadi ke rupiah gitu, kelihatannya gede. Gila banget, satu bulan lu dapat 10 juta, lu dapat 12 juta gitu. Tapi harus diingat juga, gaji segitu, gaji 10 juta yang ada di otak lu itu gue pakainya buat di Jerman gitu, bukan buat di Indonesia. Perfect banget kalau misalnya gue dapet gaji Jerman dan gue tinggal di Indonesia dengan gaya hidup Indonesia, bukan gaya hidup maksudnya dengan harga-harga Indonesia. Itu emang jadi gede banget. Tapi leider gue dapet gaji Jerman dan harus tinggal di Jerman, jadinya gaji segitu yang kelihatannya di Indonesia gede, di sini kayak nggak seberapa. Lu bisa pikir misalnya gue dapet di tahun pertama gue neto 400 gitu kan, 400 euro. 400 euro kalau dirupiahin berarti 7 juta 500-an kali ya, 7 juta 500 sampai 8 juta. Orang yang mikir pasti enak banget, dapet gajinya gede 8 juta per bulan gitu. Itu lu rupiahin 8 juta di Indonesia gede. Tapi begitu lu pakai di sini 400 euro nggak ada apa-apanya. Buat rumah aja belum cukup coy. Itu yang lu pikirin. Gue ngomong ke orang yang maksudnya yang pas-pasan gitu. Kalau yang pas-pasan lu pikirin coba 400 euro 8 juta di Indonesia dengan di Jerman itu beda gitu. Di Jerman tuh 400 euro nggak ada apa-apanya. Itu yang harus lu pikirin, yang harus siapin dulu. Makanya tadi yang video gue sebelumnya gue bilang kan, makanya kalau misalnya belum ada uang mendingan lu tabung dulu. Kenapa? Soalnya itu kalau kelihatannya mungkin gede tapi sebenarnya nggak gede waktu di sini gitu. Sekarang gue mau masuk ke potongan gaji Ausbildung gitu. Gaji Ausbildung apa aja? Seperti yang tadi gue bilang, gue dapat di sini bruto 750 euro. Terus di sini ada potongan banyak banget. Yang pertama ada Krankenversicherung atau enggak asuransi kesehatan. Jadi di setiap orang yang tinggal di Jerman maupun turis yang datang ke Jerman, lu mesti punya Krankenversicherung atau asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini kalau lu kerja, lalu bakal bayar setengah dari persenan yang seharusnya. Jadi lu bayar setengah yang bayar Arbeitgeber, yang setengah lagi yang bayar Arbeitnehmer gitu. Nah, berapa persen harus lu bayar? Yang harus lu bayar untuk asuransi kesehatan ini 14,0% dari gaji lu gitu. Ya, buat asuransi kesehatan di sini gua bayar dari 750 gua bayar 62,25 euro. Oke. Lalu juga ada potongan PV ini atau Pflegeversicherung atau apa ya? Asuransi. Kalau lu untuk asuransi untuk apa ya? Untuk
Pflege itu apa ya? Bingung, ntar gue kasih di bawah ya, gue bingung apa bahasa Indonesianya. Buat Pflegeversicherung itu lu harus bayar 3,05% per bulan. Dan di sini dari 750 euro gua bayar waktu dulu 11,44 euro. Lalu juga ada Rentenversicherung atau enggak asuransi masa tua, dimana jadinya misalnya lu nanti udah tua gitu, udah masuk masa pensiun, lu bakal dapat uang dari gaji lu ini gitu, dari potongan gaji Rentenversicherung ini gitu. Rentenversicherung yang harus dibayar lu per bulan yaitu 18,6%. Di sini gua bayar buat Rentenversicherung 70,13%. Terus juga ada Arbeitslosenversicherung. Itu adalah asuransi kalau lu nggak kerja gitu. Maksudnya dalam artian nggak kerja karena kemauan lu, itu lu nggak bakal dapet. Tapi nggak kerja dalam artian misalnya lu di PHK. Atau enggak misalnya lu masa kontrak lu habis dan lu lagi dalam masa pencarian kerja yang baru, nah itu lu dapat Arbeitslosen gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya lu emang dalam keadaan gak bisa kerja tapi bukan karena kemauan lu gitu, karena emang kondisinya seperti itu, maka lu bakal juga dikenain potongan di sini per bulan 2,4% gitu. Dan di sini sih waktu dulu gue kenanya 11,25 euro dipotongnya. Ya. Lalu ada juga Kirchensteuer atau enggak pajak gereja. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang Kristen, Protestan atau Katolik. Karena sampai saat ini juga gue masih evangelis, dan waktu gue ditanya dulu pas lagi baru unmelden pertama kali, gue ditanya agama gue apa dan gue jawab evangelis, jadinya gue juga harus bayar Kirchensteuer walaupun gak gede sih, cuma 3%. It's okay dah. Terus habis itu ya banyak juga di orang Jerman maupun orang Indonesia di sini yang gak ngakuin agamanya. Jadi kadang banyak juga yang walaupun lu Kristen, walaupun lu rajin ke gereja tiap minggu, tapi mereka nggak bayar Kirchensteuer gitu, karena waktu lagi unmelden, waktu mereka ditanya lu agamanya apa, mereka nggak jawab mereka agamanya Kristen gitu. Ya itu juga bisa, tapi kalau gue sih gue memutuskan buat gue bilang gue Kristen, kenapa nggak ya? Terus cuma 3% kan. Terus juga ada yang namanya Lohnsteuer atau pajak penghasilan, Lohnsteuer pajak penghasilan. Tapi ini Lohnsteuer ini hanya diaplikasikan untuk orang-orang yang brutonya di atas 1.200. Karena bruto gue semasa Ausbildung ini kurang dari 1.200, yaitu 750, jadi gue nggak dikenain Lohnsteuer. Tapi gue nggak tahu zaman sekarang kan, soalnya kan gaji Ausbildung udah naik ya, harga barang juga semua udah naik gila banget. Jadinya mungkin bisa jadi lu tahun ketiga gaji brutonya udah lebih dari 1.200, gue nggak tahu, mungkin juga enggak, gue nggak tahu. Tapi seandainya seperti itu, maka lu bakal dikenain juga potongan Lohnsteuer. Gimana potongan Lohnsteuer ini? Jadi di Jerman itu ada 6 Steuerklasse atau ada 6 pajak, ada kelas pajak gitu. Ada Lohnsteuer nomor 1 yang biasa ada Steuerklasse nomor 1 yang biasanya untuk orang-orang yang single. Ada Steuerklasse nomor 2 yang biasanya dipakai juga buat orang-orang yang single tapi single parent. Juga ada yang nomor 3, biasanya yang nikah. Biasanya nomor 3 sama nomor 5 ini dikombinasikan. Biasanya orang yang menikah tapi penghasilannya bedanya cukup jauh gitu. Misalnya yang satu dapat 1.200, yang satu dapatnya 4.000 misalnya kayak gitu. Itu kan cukup beda jauh. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu ngambilnya nomor 3 dan 5. Terus juga ada nomor 4. Nomor 4 biasanya yang nikah tapi juga yang menikah tapi penghasilannya hampir sama. Misalnya lu sama pasangan lu penghasilannya per bulan sama-sama 3.000 gitu per bulan. Nah, itu biasanya ngambilnya nomor 4 atau enggak 4 mid faktor. Gue nggak tahu apa bedanya, tapi antara 4 atau 4 mid faktor gitu. Terus ada juga yang nomor 6, Steuerklasse nomor 6 ini biasanya buat semua Arbeitnehmer. Tapi kalau biasanya mereka punya 2 pekerjaan. Biasanya pekerjaan utama mereka biasanya ngambil antara nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan nomor 6 ini buat Nebenjob mereka. Buat yang penghasilannya lebih kecil biasanya pakai Steuer nomor 6 ini. Begitu.
So, selesai tentang potongan gaji. Nah, dari situ gue bisa dapat di sini dari Auszahlungnya yaitu 500 euro. So, di sini kelihatannya potongannya nggak terlalu gede kan ya. Tapi gue bisa lihat, gue bisa bandingkan dengan gajinya Bram, maksudnya yang sekarang atau gaji gue yang sekarang. Dari gaji gue yang sekarang juga maksudnya nggak lebih gede banget gitu loh dari ini. Maksudnya paling bedanya cuma ya beberapa ratus gitu, nggak nyampe beda nggak nyampe beda 1000-2000 gitu loh, enggak. Oke, lanjutin lagi. Sekarang gue mau ngomongin gimana dengan gaji Ausbildung yang kecil ini lu bisa bertahan hidup gitu, apalagi kalau misalnya lu tanpa support orang tua. Ya, oke, wie gesagt, yang selama tahun pertama dan kedua itu agak sulit buat tanpa support orang tua. Jadi kalau bisa lu dapetin support orang tua atau nggak lu ngos-ngosan pinjem sana sini bla 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 dulu gitu, daripada lu kayak gitu, mendingan lu nabung dulu, siapin uang, udah siap baru lu ke Jerman. Jangan pas-pasan nanti pada akhirnya lu pulang tanpa hasil, kan percuma juga ya, kesini mahal. Jadi mendingan lu siap-siapin dulu, atau enggak ya support dari orang tua, itu paling enak sebenarnya. Gimana caranya? Sekarang gue mau ngasih tahu aja gimana caranya waktu Ausbildung maksudnya bisa hemat gitu dan lu bisa nyaman gitu hidupnya. Yang pertama, di sini minum lu pakai Leitungswasser. Apa itu Leitungswasser? Air keran. Air keran itu di mana-mana di sini fresh banget, enak banget air kerannya. Kalau misalnya lu masih jijik gitu, jijik banget jangan minum pakai air keran, nggak sehat. Wah, susah itu. Karena di sini rata-rata orang juga minumnya pakai air keran. Jadi air keran juga udah cukup terjamin. Bahkan banyak orang Jerman yang bilang menurut mereka lebih sehat minum Leitungswasser dibandingkan Mineralwasser. Also keine Ahnung, aber es wahrscheinlich auch so. Also keine Ahnung. Kalau gue sendiri sih sama si Bram sama si Glenn juga dari dia kecil kita minumnya Leitungswasser. Di sini juga ada yang filter air gitu. Biasanya kita masukin ke situ ke filter air, jadi ya airnya berasa nggak keran-keran amat gitu, walaupun gue sering juga minum langsung aja dari kerannya kayak udahlah so what gitu. Terus habis itu selain itu juga ya selama lu di Jerman cobalah hidup sebagai orang Jerman. Also maksud gue kayak makanan jangan yang neko-neko lu mesti Asia, lu mesti nasi gitu. Kalau lu kayak tipe yang orang kayak gitu lu bakal susah. Kenapa? Karena harga beras di sini cukup mahal pertama. Harga-harga sayuran atau makanan-makanan Asia juga cukup mahal. Kayak misalnya tahu, tempe itu tuh gue jarang beli. Tahu sih lebih sering ya kan, lebih murah karena lebih murah dibandingin tempe menurut gue. Dan gue lebih suka tahu. Tapi sayuran-sayuran kayak toge, terus pakcoy, terus kangkung gitu-gitu tuh mahal. Kalau misalnya lu pengen hidup di sini tapi hidupnya seperti orang Asia, seperti orang Indonesia yang makannya tempe bacem misalnya, tumis kangkung, wah siap-siap uang lu keluar banyak. Karena misalnya gue contohin satu barang aja yang menurut gue cukup krusial ya. Pasta, harga pasta di sini tuh 500 gram 1 euro lu dapet. Tapi beras 1 kilo lu dapetin harganya sekarang 2,5 euro. Apalagi sekarang harga gandum semua udah naik. Ya dari situ aja lu udah bisa lihat kalau lu mau makan nasi setiap hari atau makan misalnya nasi dalam 1 minggu 2-3 hari doang, sisanya makan pasta gitu, maksudnya setengah-setengah, mana yang lebih lohnsisch gitu, mana yang lebih günstig. Ya begitulah. Terus juga di sini sayuran yang tersedia contohnya brokoli, Blumenkohl, dan Erbsen, karoten, kayak gitu-gitu. Pakailah sayuran yang ada gitu. Lu di sini butuh kreativitas. Masak sendiri, yang pasti lu harus bisa masak sendiri. Karena kalau lu nggak bisa masak sendiri, lu mau beli terus keluar itu mahal. Contohnya aja harga doner, zaman dulu waktu gue baru datang tuh masih 4 euroan ya. Cukup oke lah ya. Kalau sekarang itu harga doner tuh udah 6 euro. 6-7 euro. 6-7 euro, lu misalnya satu hari makan itu aja buat makan siang doang, 7 euro udah keluar coy. Sekarang lu pakailah otak lu yang seneng menggantinya dengan rupiah berkali-kali. 7 euro dalam rupiah berapa? 7 euro, 15, 30, 45, 60, 90, 75 ribu. 75 ribu buat satu kali makan.
belum makan siang, makan malam, apalagi kalau lu tipe yang suka ngemil-ngemil, nah udah mati aja gitu kan. Makanya di sini harus bisa masak, minimal bisa masak telur, masak mie goreng gitu. Ya gitulah. Itu sangat membantu sih kalau lu bisa masak, dan juga butuh kreativitas. Kayak misalnya gue sering masak kayak hari ini gitu, gue masaknya Epson pakai karoten, maksudnya itu yang ada satu pakung dari Tifgul gitu, dari frozen. Gue biasanya belinya frozen gemüse atau apa namanya, sayuran yang frozen gitu. Hari ini gue beli masak kayak gitu, gue masaknya Epson sama karoten yang udah satu pakung, ditambah frikadel, udah gitu aja, ditumis pakai bawang putih kayak gitu-gitu. Mungkin di Indonesia bakal jarang makan kayak gitu kan, karena Epson aja mungkin jarang ya. Terus mini karoten gitu mungkin jarang. Di sini kan banyak kayak gitu-gitu. Itu loh yang jenis-jenis sayuran yang beda-beda kayak gitu loh. Yang di situ pertamanya mungkin agak bingung, agak susah ya, kayak nggak enak gue lebih suka makanan Indonesia gitu. Cuma ya bagaimana ya, kita harus adaptasi. Kalau misalnya keuangan lu juga pas-pasan, lu mesti adaptasi, ya udah mau gimana lagi ya kan. Nah gitu sih. Oh iya, banyak juga yang nanya tentang gaji setelah Ausbildung berapa. Setelah lulus Ausbildung berapa sih Ci gitu, berapa sih Kak setelah lulus Ausbildung? Gaji koki setelah Ausbildung antara 1.700 sampai 2.100. Antara 1.700 sampai 2.100 itu buat fresh graduate biasanya. Ya, gue nggak bisa bilang berapa genaunya, karena ya emang antara segitu, 1.700 sampai 2.100. Nantinya lu bakal dapet neto kira-kira 1.100 sampai 1.300 begitu. So, jadi lu boleh pikirin dulu apakah lu yakin mau datang ke Jerman atau enggak gitu. Ya begitu aja deh video gue kali ini tentang gaji. Nanti kalau mau ada video lain, ada pertanyaan lain, lu boleh komen aja di video ini. Atau enggak lu juga boleh DM gua di Instagram @karoenbram. Atau enggak lu juga boleh baca-baca di blog gua. Gua juga banyak tulis di situ tentang Ausbildung dan jalan-jalan gua, karena kita berdua suka traveling. Tentang itu juga di karoenbram.com. Lu juga boleh tinggalin komen di situ atau terserah lah. Pokoknya lu boleh tanya-tanya ke gua. Bebas. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini kalau lu pengen tahu lagi tentang Ausbildung atau lihat-lihat vlog jalan-jalan kita mungkin lah ya. Oke deh, sampai gitu dulu ya. Dadah.